Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita belajar IPA, kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi, coba kita perhatikan video pembelajaran kita berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Satu getaran adalah gerakan bandul menjalani lintasan yang melalui titik-titik. Nah, jadi di dalam soal ini ditanyakan kira-kira satu getaran dalam bandul ini dari mana ke mana sih? Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya. Kita coba jawab. Nah, jadi satu getaran di dalam bandul itu dimulai, kalau mau dimulainya dari titik A, berarti A, B, C, B, A. Nah, kalau dimulainya dari titik B, berarti B, C, B, A. Itu satu getaran ya. Terus kalau dimulainya dari titik C, berarti C, B, A, B, C. Nah, itu dihitung satu getaran. Jadi tergantung kita lihat dari titik mana dimulainya. Nah, berarti setengah getarannya itu A, B, C, atau B, C, B, atau dari titik C ke A, ke B, ke A. Itu, paham ya? Nah, coba kita lihat optionnya nih, yang pertama yang A. Satu getaran itu A, B, C. Salah ya, karena A, B, C itu dia setengah getaran. C, B, A, wah C, B, A juga sama. Dia itu setengah getaran. Yang C, B, C, B, A, B. Wah, ini lebih tepat ya. Pas. Nah, satu getaran itu dari titik B, C, B, A, B. Yang D, A, B, C, B, A, B, C, B, A. Wah, jelas kurang tepat ya. Karena kalau yang option D itu lebih tepatnya itu 2 getaran. Jadi jawabannya apa? Yap, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Nomor 2. Pada gambar soal nomor 1, amplitudo ditunjukkan oleh jarak. Oke, kita coba jawab. Nah, kita harus tahu dulu ya amplitudo itu apa. Jadi amplitudo itu merupakan simpangan terbesar. Nah, simpangan itu apa sih? Simpangan adalah jarak antara titik seimbang dengan titik getaran. Nah, dalam bandul ini, titik seimbangnya itu adalah O. Dan titik getarannya itu B. Berarti simpangan itu dari O ke B. Sedangkan amplitudonya dari mana ke mana? Nah, amplitudonya itu dari A ke B atau B ke C. Berarti jawabannya yang mana? Yap, jawabannya yang A. Betul ya. Kita lanjut. Nomor 3. Jika dalam waktu 25 second terjadi 100 getaran, frekuensi getaran adalah, ini kita coba jawab. Kita tuliskan dulu, yang diketahui dari soal apa saja? Yang pertama, T-nya itu sama dengan 25 second, dan N-nya itu 100 getaran. Dan yang ditanyakannya adalah tentu frekuensi. Teman-teman tahu frekuensi itu apa? Ya, frekuensi adalah jumlah getaran per 1 second. Nah, masih ingat Kak, rumus dari frekuensi itu apa sih? Kalau kita ingin mencari frekuensi, kita bisa pakai rumus yang mana? Nih, rumusnya itu adalah F sama dengan N bagi T. Atau N itu adalah jumlah getaran dibagi waktu. Kita masukkan ya, sudah ada diketahui. Berarti jumlah getarannya 100, waktunya 25. Berarti 100 dibagi 25, hasilnya adalah 4 Hz. Berarti jawabannya yang mana? Yap, yang A. Kita lanjut. Nomor 4. Contoh dari gelombang longitudinal adalah, oke, sebelum itu gelombang berdasarkan arah getaran dan rambatannya terbagi menjadi 2. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Bedanya apa nih? Kalau gelombang transversal itu arah getaran dan rambatannya itu saling tegak lurus. Sedangkan gelombang longitudinal itu arah getaran dan rambatannya itu saling berhimpit, jadi searah. Nah, contoh dari gelombang transversal ini, gelombang tali, gelombang di air, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang UV, dan lain-lain. Dan contoh dari gelombang longitudinal itu contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, sekarang coba kita jawab ya pertanyaannya.
Contoh dari gelombang longitudinal adalah A. Gelombang di air. Kurang tepat ya, karena gelombang di air itu termasuk ke dalam gelombang transversal. Yang B, gelombang cahaya. Wah, gelombang cahaya juga sama ya, termasuk ke dalam gelombang transversal. Gelombang tali, gelombang tali juga sama, termasuk ke dalam gelombang transversal. Otomatis jawabannya adalah yang B, yaitu gelombang bunyi. Kita lanjut. Nomor 5. Dalam rambatan gelombang mekanik, titik-titik. Oke, sebelum itu, gelombang berdasarkan ada tidaknya medium atau perantara terbagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnet. Kita bahas dulu. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium serta molekul-molekul zat perantaranya ikut merambat. Jadi kalau gelombang mekanik itu ketika dia akan merambat, dia butuh medium. Contohnya gelombang di air ya. Kan gelombang di air itu dia memerlukan medianya. Dan molekul-molekul zatnya itu akan ikut merambat. Jadi jawabannya yang mana? Yap, jawabannya yang A ya. Kita lanjut lagi. Nomor 6. Jika dalam 5 second terjadi 25 gelombang, besarnya periode adalah, kita tulis dulu ya, diketahuinya T-nya sama dengan 5 second dan N-nya atau jumlah gelombangnya itu 25 gelombang. Nah, yang ditanyakannya apa? Periode. Teman-teman masih ingat periode itu apa? Yap, periode adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu gelombang. Masih ingat rumus untuk mencari periode apa? Oke, nah, remember me katanya. Jadi, untuk mencari periode itu kita bisa menggunakan rumus 1/F. F itu apa? Tadi frekuensi. Ya, kita masukkan dulu rumus frekuensi, kita turunkan ya. 1/N/T. Wah, 1/N/T ini nggak enak ya dilihatnya, bingung ngebagi-bagiinnya. Oke, kita bisa sederhanakan, jadi T-nya ke atas dan N-nya di bawah. Jadi, T atau periode sama dengan T kecil per N. Atau periode sama dengan waktu per jumlah gelombang. Berarti tinggal kita masukkan ya. T sama dengan periode sama dengan waktu per jumlah gelombang. Kita masukkan 5/25, sederhanakan jadi 1/5 dan hasilnya 0,2 second. Berarti jawabannya yap, yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang sebesar. Nah, diketahuinya. Coba kita lihat dulu gambarnya. Di sini diketahui panjang sepanjang titik A itu adalah 2 meter. Nah, ditanyakannya itu adalah panjang gelombang atau lambda. Nah, kita bisa lihat dulu ya. Ingat, satu gelombang pada gelombang transversal ya ini namanya, itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Di sini di soal yang diketahuinya itu titik A itu hanya satu bukit saja. Berarti 2 meter itu sama dengan setengah lambda, setengah gelombang. Kita coba jawab. Ya, setengah lambda sama dengan 2 ya. Berarti satu lambdanya itu sama dengan 4 meter ya. Berarti jawabannya ya yang B. Oke, cukup gampang ya jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 8. Gelombang longitudinal ditandai dengan. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung ya bahwa gelombang itu berdasarkan arah rambatan dan getarannya terbagi menjadi 2, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, pada gelombang longitudinal ini ditandai dengan, coba kita perhatikan gambar di sini, ada rapatan dan renggangan, di mana
rapatan dan renggangan ini saling bersebelahan ya, dimana dalam satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, dan juga arah rambatan dan arah gerakannya itu lurus ya, jadi sama. Beda kalau transversal kan dia tegak lurus, tapi kalau longitudinal arah rambatan dan arah getarannya itu dia saling berimpit. Nah, berarti jelas jawabannya yang mana? Yap, jawabannya adalah yang A. Demikianlah pembelajaran kita untuk minggu ini. Sampai berjumpa minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya.